pada 14 Mei lalu di Konawe, Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi menjawab para wartawan soal diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini Pak, 38 negara kan sudah sepakat agar Indonesia masuk di OECD sendiri. Pak, misalnya di Pak Presiden sendiri melihat kita sudah termasuk dalam anggota sendiri, kemudian seperti apa dan untuk ekonomi kita ke depannya? Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena ini organisasi untuk negara-negara maju, dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita. Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti, dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju. Didirikan pada tahun 1961, OECD ini merupakan organisasi antar pemerintah dengan 38 negara anggota untuk menstimulasi kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. Ini adalah forum di mana negara-negara anggotanya berkomitmen terhadap demokrasi dan ekonomi pasar. Nah, kemudian saling membandingkan pengalaman kebijakan masing-masing, mencari solusi atas masalah-masalah bersama, dan mengidentifikasikan good practices. Dan ini yang penting, mengkoordinasikan kebijakan domestik dan internasional para anggotanya. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi barusan bukanlah berarti Indonesia sudah diterima secara penuh menjadi anggota OECD, tetapi maksudnya adalah Indonesia sebagai candidate member sudah berhak memulai proses aksesi mengikuti roadmap atau peta jalan yang telah diputuskan oleh OECD agar bisa menjadi anggota penuh. Menko Erlangga Hartarto sendiri memperkirakan proses aksesi ini in compliance with the roadmap akan memakan waktu sekitar 3 tahunan. Ini artinya tanggung jawab proses aksesi ini selama 5 bulan ke depan berada di bawah Presiden Jokowi sampai Oktober. Kemudian diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam konteks visi Indonesia Emas yang sudah saya panjang lebar paparkan di edisi Katekise Politik, jelas keanggotaan Indonesia di OECD ini mutlak perlu kalau Indonesia ingin menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia kelak. Negara-negara OECD itu mewakili 80% perdagangan dunia. Dari sudut kepentingan Indonesia, OECD memang bagian dari peta jalan geopolitik strategis untuk menjadi negara maju ya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu. Masalahnya, dalam roadmap aksesi tersebut ada yang namanya shared values, vision, and priorities. Kesamaan nilai, visi, dan prioritas. Terkait hal ini, saya menyoroti 2 hal penting pada poin 6 seperti yang bisa kita lihat di layar. Negara-negara kandidat diharapkan menunjukkan kesamaan pemikiran ini dalam pernyataan dan tindakan mereka terkait dengan organisasi dan anggotanya. Kedua, permasalahan bilateral tidak boleh menjadi hambatan dalam proses aksesi, dan oleh karena itu harus diselesaikan dengan cara
yang memiliki kesamaan pemikiran dan bersifat konstruktif. Kata kuncinya ada pada kata like-mindedness, yaitu kesamaan pemikiran bersama para negara anggota OECD lainnya. Nah, kita tahu Israel adalah salah satu negara anggota organisasi dunia ini. Nah, karena itu Indonesia harus memiliki like-mindedness sama seperti Israel dan negara anggota lainnya dalam soal nilai, visi, dan prioritas. Ini tantangan besar yang pertama bagi Indonesia yang sudah sejak kemerdekaan kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan posisi politik Indonesia selama ini selalu negatif terhadap Israel. Nah, terkait dengan tantangan besar pertama ini, muncul tantangan besar kedua, yaitu modalitas atau tata cara kerja di OECD. Seperti halnya seluruh negara anggota OECD lainnya, pemerintah Israel dan pemerintah Indonesia nantinya harus membentuk permanent delegation atau delegasi permanen, dan permanent representative ini dipimpin oleh seorang duta besar dan para stafnya. Dan Anda sudah tahu bahwa permasalahan bilateral di antara permanent representative ini tidak boleh menjadi hambatan komunikasi di antara negara-negara anggota OECD, seturut prinsip shared values, vision, dan priorities tadi. Dengan kata lain, antar negara anggota OECD ini harus saling memiliki hubungan diplomatik. Karena menganut nilai, visi, dan prioritas yang sama dalam kerangka OECD ini, maka tidak ada alasan untuk tidak memiliki hubungan diplomatik. Tidak bisa komunikasi antar member country dilakukan melalui pihak ketiga. Nah, bisa Anda lihat di layar, memang semua member country di OECD memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya Israel sendirilah yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya di bulan Maret lalu, Sekjen OECD, Matthias Cormann, menulis surat untuk meyakinkan pihak Israel yang sempat menolak pencalonan keanggotaan Indonesia di OECD. Ada 2 paragraf penting dan 2 poin penting dalam surat Sekjen Matthias Cormann kepada Menlu Israel. Indonesia must establish diplomatic relations with all OECD member countries before any decision is made to admit it to the OECD. Itu yang pertama. Yang kedua, furthermore, any future decision to accept Indonesia as a member of the organization will require unanimous agreement among all member countries, including Israel. I am convinced that this provides you with assurance at this crucial point. Menko Airlangga Hartarto mengatakan roadmap aksesi ini akan kita selesaikan dalam waktu 3 tahun, sekitar 3 tahun. Maka itu artinya dalam waktu 3 tahun, Indonesia sudah harus memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dalam waktu 3 tahun ke depan kita akan menyaksikan mulai dibangunnya hubungan diplomatik dengan antara Indonesia dan Israel? Atau kita akan menyaksikan Indonesia gagal menjadi anggota OECD sebagaimana kita menggagalkan diri bermain di Piala Dunia U20 dan membiarkan Palestina dan Israel tetap bermain di turnamen itu? Jawaban atas kedua pertanyaan ini ada di tangan Megawati Soekarno Putri bila PDIP pada akhirnya memutuskan untuk menjadi oposisi. Bila Megawati nanti sebagai oposisi,
bermanuver seperti di Piala Dunia U20 tahun 2023 yang lalu, tentu saja kelompok Islam politik akan girang menyambutnya. Baik urusan OECD maupun urusan Piala Dunia, keduanya adalah soal masa depan bangsa Indonesia, soal anak-anak muda bangsa ini, anak-anak kita, yang ingin menyaksikan negaranya menjadi negara maju. Apakah Megawati dan PDIP plus kelompok Islam politik kembali akan menggagalkan upaya ini? Ya, kita lihat aja nanti. Saya di PBNU tahun 2002 itu, Gus Dur menyampaikan beberapa poin penting terkait diplomasi Indonesia dalam urusan perdamaian antara Palestina Israel. Dan bagaimana Indonesia bisa berperan dalam upaya perdamaian ini. Justru untuk kepentingan Palestina dan kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Visi Gus Dur adalah mewujudkan alinea keempat UUD 1945 dalam isu Palestina Israel melalui politik mediasi sebagai alternatif atau perluasan politik non-mediasi yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Politik non-mediasi dalam konflik Palestina-Israel sudah diadopsi sejak era Presiden Soekarno, tepatnya di era RIS, Republik Indonesia Serikat, tahun 1950. Waktu itu Menlunya adalah Muhammad Hatta, yang merangkap sebagai Perdana Menteri RIS. Setelah penyerahan kedaulatan RI melalui KMB, Konferensi Meja Bundar, itu di bulan Desember 1949, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben Gurion dari pihak Israel itu mengirim telegram ucapan selamat.
Kemudian disusul pengakuan resmi Israel recognition terhadap eksistensi Republik Indonesia di bulan Januari 1950. Hatta memang menjawab sikap politik Israel ini dengan cara yang pantas. Namun tanpa pengakuan sebaliknya terhadap Israel yang sudah lebih dulu mendeklarasikan kemerdekaan mereka 2 tahun sebelumnya pada 14 Mei 1948. Sejak tahun 1950 itu sampai hari ini, jadi sudah 3/4 abad, posisi politik Indonesia dalam membela kepentingan Palestina hanya berputar pada pernyataan simpati, doa, kutukan, dan himbauan. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, keempat hal ini membuat Indonesia sama sekali tidak memiliki daya tekan terhadap Israel. Presiden Soekarno dalam konteks tahun 1950-an itu memiliki alasan geopolitik memang untuk memperoleh dukungan Liga Arab, terutama karena hasil KMB tidak memasukkan Irian Jaya, sekarang Papua, sebagai wilayah RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, detail penjelasannya bisa Anda simak kembali pada edisi AI terkait. Ini sudah pernah saya bahas panjang lebar. Konteks historis inilah yang membuat Indonesia mengambil sikap politik non-mediasi atas konflik Palestina-Israel pada saat itu, tahun 50-an. Jadi sudah 3/4 abad lamanya tidak ada perubahan, padahal konteks geopolitiknya itu sendiri pun sudah sangat berbeda. Untuk memahami pendekatan mediasi yang dimaksud Gus Dur, saya perlu menjelaskan situasi lapangan di Palestina, terutama di tepi barat atau West Bank terlebih dahulu. Anda perhatikan peta di layar Anda. Wilayah Palestina hari ini terbagi menjadi 2 teritori. Jalur Gaza atau Gaza Strip dan tepi barat atau West Bank. Dalam kacamata hukum internasional, perbatasan wilayah di jalur Gaza itu disebut contiguous territory. Artinya merupakan satu kesatuan, tidak terpisah-pisah atau saling berdempetan, berdampingan. Bahasa Betawinya ngeblok. Berbeda kondisinya dengan perbatasan wilayah di West Bank. Dan urusan perbatasan di tepi barat inilah yang menjadi sumber masalah atau konflik selama ini antara Palestina dan Israel. Karena merupakan non-contiguous territory atau terpisah-pisah, terpecah-pecah antara blok wilayah satu dengan lainnya. Anda perhatikan, area A dan area B yang di bawah kendali Palestina itu membentuk kantong-kantong atau seperti pulau-pulau, tidak nyambung, tidak ngeblok. Apa dampak non-contiguous territory semacam ini? Untuk bisa paham, Anda perlu punya referensi bahwa luas tepi barat itu kira-kira 5.800-an kilometer persegi. Jabodetabek hanya sedikit lebih luas, kira-kira 6.700 kilometer persegi. Nah, perbandingan ini penting agar Anda bisa mengira-ngira jarak tempuh antara satu titik ke titik lainnya. Jadi kita tidak sedang bicara jarak lebih dari 200 km dari ujung utara ke ujung selatan wilayah tepi barat. Sebagai gambaran saja, dari kota Jenin di utara West Bank ke kota Beersheba di wilayah Israel bagian selatan, kalau lewat Yitzhak Rabin Highway, jaraknya cuma 193 km, ditempuh hanya 2 jaman saja. Tentu Anda bertanya, kenapa harus lewat Outer Ring Road
Yitzhak Rabin Highway ini yang jalur biru. Kenapa tidak memotong saja lewat Nablus, Ramallah, Yerusalem, terus ke Hebron, baru turun ke Beersheba yang jalur merah? Nah, ini yang mau saya jelaskan sebagai akar masalahnya. Pada peta West Bank di layar Anda, perhatikan berbagai lintasan warna kuning dengan tanda panah dua arah. Lintasan kuning ini menggambarkan mobilitas orang Palestina sehari-hari dari satu wilayah ke wilayah Palestina lainnya, tapi harus melalui wilayah Israel yang warna abu-abu. Setiap kali mereka melintas, entah dari rumah ke tempat kerja, entah urusan dagang, sekolah, belanja, ke pasar, ke rumah sakit, ke rumah kerabat, teman, dan lain-lain, mereka harus melewati yang namanya checkpoint atau gardu pemeriksaan. Anda lihat sendiri betapa repot dan tidak efisiennya mobilitas orang-orang Palestina di West Bank. Jaringan listrik dan jaringan air untuk wilayah Palestina juga harus melintasi wilayah Israel, area C. Bahan bakar listriknya, entah batu bara atau gas, juga diimpor melalui pelabuhan kargo di Haifa, milik Israel, di wilayah Israel. Sebab pelabuhan Palestina di jalur Gaza itu hanya pelabuhan nelayan kecil ukurannya. Selain itu, Israel juga menerapkan perimeter fence di perairan Gaza, restricted zone, dan ini sebabnya kapal rumah sakit Indonesia yang dikirim Menhan Prabowo sekitar 3 bulan lalu itu tidak bisa masuk Gaza. Tidak ada izin Israel, ya Mesir juga tidak bisa bikin apa-apa. Sementara wilayah Sinai kan juga ditutup oleh Mesir untuk mencegah arus pengungsi dari jalur Gaza masuk ke Mesir. Soal air, itu juga urusan pelik bagi rakyat Palestina di West Bank. Ada 3 aquifers di tepi barat ini, Yarkon Tananim Aquifers, lalu Gilboa Batchan, dan East Aquifers. Dalam perjanjian Oslo II tahun 1995, Israel itu dapat jatah air 4 kali lipat daripada jatah Palestina. Ini ekuivalen dengan kira-kira 80% dari Joint Aquifer Resources secara totalnya. Nah, pembagian ini karena 94% dari kedua aquifers yang di sebelah barat itu dialokasikan sepenuhnya untuk Israel. Nah, ini kan soal diplomasi ya. Sekarang Anda sudah paham konsep two-state solution atau solusi dua negara itu memang mudah diucapkan di bibir, tetapi sangat pelik untuk direalisasikan, mengingat wilayah Palestina di tepi barat itu merupakan non-contiguous territory, tidak ngeblok, terpecah-pecah. Tanpa ada perang pun seperti yang terjadi sekarang, sejak 7 Oktober tahun lalu, orang-orang Palestina itu sudah sangat sengsara. Di tahun 2016,
sewaktu Menlu Retno Marsudi mau melantik konsul jenderal kita di Ramallah, itu pun yang menentukan bisa tidaknya Menlu Retno masuk ke wilayah tepi barat adalah pihak Israel. Pihak Yerusalem tiba-tiba mengubah protokol. Kalau Menlu Retno mau masuk ke Ramallah, dia harus ketemu dulu petinggi Israel di Yerusalem. Menlu Retno menolak. Ya, Israel pun menolak Retno. Tidak memberikan izin untuk Menlu Retno masuk ke wilayah tepi barat melalui wilayah Israel. Kan tidak mungkin Menlu Retno terjun payung langsung di Ramallah. Sudah ada daftar panjang berbagai mediasi dilakukan antara lain Camp David Accords tahun 78, Madrid Conference tahun 91, Oslo Accords tahun 93 dan 95, dan seterusnya, sampai Abraham Accords tahun 2020. Daftar mediasi sepanjang ini yang dilakukan sepanjang puluhan tahun dan melibatkan the best brains the world had to offer, intinya bicara tentang two-state solution, yaitu solusi koeksistensi dua negara. Gus Dur di awal tahun 2000-an itu melihat bahwa Oslo Accords 2 tahun 95 bisa dijadikan pijakan karena spiritnya adalah membentuk suatu contiguous territory di tepi barat untuk kepentingan Palestina. Oslo Accords 2 ini sifatnya transisional, bertahap, melalui pembagian area A, B, dan C yang barusan kita bahas. Pada tahun 2002 itu, apa yang dikenal sebagai the Quartet on the Middle East, ini sering dipendekkan menjadi the Quartet saja, yang terdiri dari 4 aktor utama penjaga perdamaian di Timur Tengah, khususnya dalam isu Palestina-Israel, itu baru diformalkan di Madrid, Spanyol. Nah, mereka punya kantor perwakilan di Nablus Road di Yerusalem. The Quartet ini terdiri dari PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Ya, sekalipun tidak diformalkan di Spanyol itu pun, mereka 4 aktor ini tetaplah para aktor utama yang menentukan jalannya mediasi perdamaian di Timur Tengah. Dengan kata lain, Gus Dur melihat siapa aktor utamanya atau siapa bandar politiknya. Nah, Gus Dur ingin the Quartet ini atau 4 sekawan ini diubah menjadi the Quintet, 5 sekawan, dengan menambahkan entitas yang merepresentasikan dunia Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, tentu saja bisa menjadi negosiator utama dalam mencapai tujuan ini. Selain faktor negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, Gus Dur melihat Indonesia bisa memberikan sumbangsih pengalaman panjang diplomasinya untuk mempersatukan kedaulatan wilayah kita dari 1957 sampai 1982 ke dalam proses perdamaian di Palestina berdasarkan kerangka kerja Oslo Accords 2 tadi yang disepakati di tahun 95. Ini agar Palestina bisa memiliki contiguous territory di West Bank, tepi barat. Anda sudah tahu
di tahun 1957, Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda supaya perairan kita yang memisahkan daratan tidak menjadi faktor yang membuat peta kedaulatan teritori kita bolong-bolong atau terpisah-pisah dalam kacamata hukum internasional. Dalam kacamata ini kita harus dipandang sebagai contiguous territory. Sekalipun dalam kacamata geografi, wilayah kita memang dipisah oleh perairan atau lautan. Deklarasi Juanda ini kita perjuangkan dari 1957 sampai 1982, jadi 25 tahun lamanya, melalui UNCLOS, ini United Nations Conventions on the Law of the Sea, yang merupakan pengakuan kecemerlakan diplomasi almarhum Mokhtar Kusumaatmadja, ini mantan Menlu kita. Nah, beliau ini kakak dari mentor saya, Pak Sarwono Kusumaatmadja. Ya, Pak Sarwono juga mantan Menteri Kelautan kita. Ya, alhasil, wilayah Indonesia sekalipun secara geografis non-contiguous territory, karena dipisahkan oleh perairan, tapi di mata hukum internasional merupakan satu kesatuan atau contiguous territory. Nah, Gus Dur di tahun 2002 itu melihat Indonesia bisa memberikan sumbangsi pengalaman panjang diplomasi mempersatukan kedaulatan wilayahnya ini ke dalam proses perdamaian di Palestina kalau kita juga mengambil jalan politik mediasi selain politik non-mediasi yang kita anut sudah sejak tahun 1950. Indonesia dengan pengaruh besarnya di forum OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan GNB, Gerakan Non-Blok, tentu saja tidak sulit untuk memperoleh dukungan. Apalagi jaringan Nahdlatul Ulama yang mendunia dalam dimensi multi-track diplomasi tentu menjadi faktor plus bagi Indonesian Peace Initiative dari Gus Dur ini untuk mengubah peta geopolitik dari The Quartet menjadi The Quintet. Kalau The Quintet ini berhasil diwujudkan, maka mediasi tidak adil di sisi Palestina yang saya paparkan tadi bisa setidaknya diminimalisasi bila bukan diseimbangkan. Ya, namanya negosiasi dalam suatu diplomasi itu perlu give and take dan perlu waktu. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan lagi di edisi AI berikutnya.